Warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja mandi di kolam, anak kucing kecebur sumur. Kecebur sumur cakep. Yang semangat jawab salam panjang umur. Beli daun salam di duren sawit. Yang semangat jawab salam banyak duit. Duit terjamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tuwaddihu lana ma ushkila hatta yufhama annaka anta ta'lam wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Para hadirin, para ayahanda, bunda, amanda, tokoh sepuh bini sepuh baik sipil maupun militer, lebih khusus untuk para dewan guru kita, para kiai, para masyai yang hadir di sini semuanya, tidak mengurangi takzim cinta al-fakir. Semoga guru-guru kita semuanya sehat, panjang umurnya, barokah hidupnya, Allah tinggikan derajatnya, dan kita kebagian barokahnya. Amin ya rabbal. Ketua DKM Masjid Nurul Huda dan jajarannya, tim Hadroh Al-Huda yang cakep-cakep. Udah makan belum, Mang? Pantes nyender ya. Bapak-bapak yang saya muliakan, ibu-ibu calon bidadari surga, saya doain biar cepet masuk surga. Tapi ada ngomong amin urusan, ada ngomong amin 2 minggu lewat. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Saya ba'da Zohor harus terbang ke Riau. Nanti malam di Johor Malaysia, besok ke Palembang kalau ada yang undang ya. Jadi saya nggak ngomong lama-lama dah, berhubung minum saya cuma air putih doang. Kalau di TV One, di RCTI minum saya susu 2 jam kuat, air putih 5 menit aja lah. Assalamualaikum. Kita kumpul di sini karena cinta kepada Nabi. Pak, menang baik. Maafin ya Pak. Ibu-ibu ini seklonin ya Pak. Sebab kalau Bapak manteng, ibu-ibu nggak diajak ngomong sendiri dia Pak. Ini tiang bisa digeser dulu nggak? Nggak bisa. Baik saudara, satu saat Rasul sedang tausiah. Tiba-tiba ada seorang badui bertanya kepada Rasulullah. Omongan Nabi dipotong oleh sang badui. Badui tahu badui? Orang yang tinggal di pegunungan, di bukit, notabene latar belakang pendidikannya rendah, budaya sosialnya rendah, kurang sopan santunnya. Nabi lagi tausiah dipotong sama si badui. Ya Rasul, nanya dong. Kalau bahasa kitab Taklimul Muta'alim, jangan ngomong kalau guru belum kasih omong. Jangan ngomong kalau guru belum ngasih kesempatan. Jangan nanya kalau belum guru ngasih kesempatan buat kita. Tapi Nabi kagak marah, karena Nabi suka yang ramah. Nih orang badui nanya kepada Rasulullah, ya Rasul, boleh nanya nggak? Oh silahkan. Kalau nanyanya mungkin perkara syariat, rukun wudu, bagaimana rukun sholat, wajar.
Ini nanyanya yang kagak kubu lagu, tapi dijawab sama Nabi. Ya Rasul, nanya dong. Silahkan Mas. Mata sa'ah, kiamat kapan sih ya Rasul? Kiamat ditanya. Yang buatan aja. Ini dari zaman Nabi 1500 tahun yang lalu sampai gini hari belum kiamat-kiamat. Di sono udah nanya, ya Rasul kiamat kapan sih? Nabi nanya balik, wa ma a'dadta laha, ente emang udah nyiapin apa kiamat? La syai'ah illa annani uhibbullah wa rasulah. Kagak ada ya Rasul, ya ibadah saya mah bolong-bolong, ilmu saya comot-comotan, ibadah saya belang-belantong mambak maur. Coba satu modal saya, I love you forever. Aku cinta kepadamu ya Rasul, aku cinta kepada Allah, dan aku cinta kepadamu. Apa jawaban Nabi? Anta ma'aman ahbabka. Kalau begitu, apa barusan? Lanjut. Tadi barusan apa itu? Oh, angin. Nggak, saya gue terlalu buah ini mah. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabka. Kalau begitu, kamu nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cinta. Si Badui cinta sama Nabi akan dikumpulkan bersama Nabi. Ibu, bapak, kita kumpul di sini semuanya. Capek, banyak rutinitas, tapi duduk bersyukur bersama, cinta kepada Rasul. Insya Allah semua kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad. Kecuali tukang mancing. Ada yang tukang mancing sini? Maaf ya, Pak Kiai, saya punya ilmu Kiai dari untuk mencek siapa tukang mancing nih. Tolong jangan nunduk ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 21 orang Kiai. Lah kok Pak Ustaz tahu banyak tukang mancing di sini? Gampang Kiai, lihat bibirnya mucair semua tuh. Saudara, ngomong mancing boten nopo-nopo sing penting sholat jangan ditinggal. Waktunya buat keluarga ada, waktunya ngaji uangnya tuh Bang. Berapa Pak? Udah habis ya? Udah mana tadi dulu? Mancing. Dua minggu ada di sini. Pahang gacor banget. Oh, ini hijau merah amat. Saya pikir dinding dicabein. Saya guna. Apa yang mana di gunung ya? Lagi kan? Terusun. Mancing gak apa-apa. Waktunya sholat jangan ditinggal. Waktunya kerja, ayo untuk keluarga siapin waktu. Ini jangan sampai ke tetangga saya mancing 3 hari 3 malam kagak pulang-pulang. Sholat kagak, dengar azan kepanasan dekat kiai, alergi gatal-gatal kayak kunyuk. Begitu pulang muka hitam kayak lele batu. Nih yang namanya mancing gagal masuk surga. Kenapa? Meninggalkan kewajiban. Lanjut. Sampai jam berapa? Jam 2. Emang gua yang golek. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagaimana maulid ini kita mengambil suri tauladan Nabi Muhammad. Sekarang begini, berasal dari kaul daripada Imam Ibnu Abbas, bizikr salihin tanzil rahmah. Kalau kita sebutkan orang-orang soleh, turun rahmat Allah. Kita sebutkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, Al-Habib Abdullah Al-Haddad,
wali songo, para yai kita yang mulia, kita sebutkan ahlaknya, namanya, sepak terjang dakwahnya, maka di kampung itu, di tempat itu turun rahmat Allah. Jadi kalau kampung kota turun rahmat Allah, rumah tangga kampung itu semuanya rezekinya barokah, anaknya soleh dan solehah, sing adem ayem gemaripah loh jinawi totok tentrem mengungkar toraharejo sedoyo ape. Paham gak berarti? Saya juga paham. My house is my favorite, guys. Can you understand what meaning of that? Buset, yes. Muntah masih toge, yes. Emang apa artinya kok? Salah, dilarang merokok. Ibu, Pak, jangan tidur. Saya beda tidur ya Pak. Bapak Ibu yang saya cintai, para ulama, tokoh sepuh yang saya muliakan, kan kudunya begitu tuh. Ada muludan, banyak turun rahmat. Kalau udah turun rahmat, maka maksiat jauh, musibah jauh, angkara murka jauh. Tapi lihat Pak RW, lihat komandan, Jakarta, Bekasi, Jabodetabek, seantero Nusantara, saban tahun muludan banyak. Penjara bui mungkin penuh juga. Kayaknya muludan banyak nggak mampu menekan laju pertumbuhan tingkat kriminalitas. Baru kemarin saudara, nggak jauh dari sini ada kiai, kalau ngomong kiai udah dijadikan sosok yang sangat mulia, sosok figur, diambil tauladannya oleh umat. Bejat, santriwatinya dicabul. Di Jakarta begitu juga saudara. Di Tangerang ada pesantren, kiainya rada melankolis, santriwannya disodomi. Ini saya kagak ngomong bohong ya Pak. Kalau saya bohong sambar geledek bareng-bareng. Gue juga ogah dibang minum air putih sambar geledek. Tapi itu kan fakta, betul nggak? Mungkin ibu yang di Jagakarsa nggak paham kali. Saya kasih tahu dia. Ada tempat namanya Jagakarsa pasar Minggu. Tempo hari ada seorang ayah, 4 orang anaknya masih kecil dibunuh dengan cuma-cuma, dicekek, diengkek, dibengkek, kek, mati semua. Sampai sekarang tuh bocah kagak hidup lagi. Tuh ayahnya orang Islam, kanan kiri masjid musola banyak, ulama Habib tumpah di situ saudara. Kenapa ada iblis di situ saudara? Satu PR kita, maulid mah jalan terus. Kenapa masih banyak angkara murka durga seperti itu? Karena kelar maulidan Nabi Muhammad lah kita ajak pulang ke rumah. Bagaimana sih Ustaz? Kan Nabi udah nggak ada. Ya gue juga tahu. Maksudnya yang kita bahas di maulid ini amalin. Jangan timbang muludan doang. Apalagi ibu-ibu kiai, kalau lempengan muludan tasnya gede-gede banget. Emang menyumbang? Kagak, masukin berkat. Kadang berkat kiai dibongkar. Gua katanya cuma apa megalodon. Waalaikumsalam. Lanjut. Sallu ala Muhammad. Saudara, ini masih belum masuk ya. Boleh saya curhat? Mau tahu aja, mau tahu banget. Gibah mulu. Begini. Minggu sore kemarin
Saya kan kalau lagi bete, saya ke mall ya. Emang mall apa? Saya pasar malam. Mall, ribet lu mah. Tanya nomor laki lu, mall apaan gitu ya. Kan saya ke mall bu, lagi ngopi, ketemu mantan saya, Claudia Cynthia Bella. Dipanggil dari belakang, manggil Ustaz, berarti belum move on dia. Biasa dah, lepas kangen. Saya sebenarnya sih udah gak ada rasa sama dia. Dia aja sudah baper gitu bu. Ya sudahlah. Dia cerita sama saya, Ustaz, ingat gak yang minggu kemarin Ustaz tuh tausiah di Menteng? Yang mana? Itu loh, yang aku datang sama temanku perempuan. Emang kenapa? Itu artis sesama artis dia penyanyi. Terus apa urusannya? Nggak cuma mau curhat aja, padahal baru 3 tahun nikah, udah mau cerai lagi. Emang kenapa? Itu dia yang bikin aku heran. Padahal suaminya pejabat, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, harta sejagat, males main ke Ciputat, sukanya Amerika Serikat. Kagak mau makan ketupat, sukanya donat. Padahal istrinya udah. Tapi dia hidupnya selalu melarat. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Ya amat. Coba kamu main ke rumah dia sholat enggak? Dia baca Quran enggak? Boro-boro Pak Ustadz. Sering saya main ke rumah dia, numpang sholat, minjem mukena kagak punya. Ya Allah. Baca Quran enggak? Boro-boro Pak Ustadz, Quran sih banyak kagak dibaca. Tarono di atas leger, ditarono di atas pintu. Buat apa? Nahan kuntil anak. Terus nggak dibaca Quran, sering baca status tetangga. Nih kata Nabi Muhammad, nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Terangi rumah kalian, Pak. Bangun Pak Saul. Terangi rumah kalian dengan sholat dan baca Quran. Rumah sekalipun besar, sekalipun seperti gedung, kalau tidak ada sholat dan baca Quran, mirip kuburan. Tahu kuburan? Gelap nggak? Angker nggak? Takut nggak? Ngeri nggak? Mantannya serba angker. Ini foto apa video? Mau foto? Oh kagak, mau foto? Foto sekali. Sebab pengalaman gue di Pamulang Pak Yai, lagi tausiah, pas saya mangap di foto, jangan lapar, dimasukin Facebook lagi, lihat panitia PA juga mah. Makanya kalau mau foto semua action dulu gitu. Ini foto? Ayo foto. Dah. Lagi. Pulang dari sini, how to change your life. Tahu artinya? Ongol-ongol. Bagaimana kita merubah nasib hidup kita biar barokah rumah tangga, biar anak soleh dan solehah, menjaga kerukunan beragama dan antar agama di bawah naungan NKRI, biar jangan sampai ribut dan ribut. Tenang semuanya. Satu, Nabi mengajarkan ramah, Nabi tidak mengajarkan marah. Maka kata Nabi, la taghdab
faradda wa miraran la taghdab. Mas, Pak, Mak, jangan suka marah-marah. Orang kalau suka marah-marah cepat sakit. Kalau udah sakit, yang gendut kurus, udah kurus mati. Berarti kalau yang marah-marah kurus cepat mati. Assalamualaikum. Numpang tanya, kalau ibu marah sama suami wajar enggak? Betul. Pak. Kamu ya Pak, kalau bapak marah sama istri wajar enggak? Wajar. Lu kemana lu? Oh pasti ngedadok nih. Itu saya cuma pesan 2 ya, jangan sampai kayak mantan saya itu orang Ramlan. Ini neneknya siapa lagi aja sih? Mas Muhammad nenek ya? Nenek itu alis tinggi amat. Oh janda, pantas lemes. Janda banyak janda. Tolong tunjuk tangan yang muda aja lah. Nantang Kiai, sisi siap aja. Kan biasanya di atas langit ada langit, ya. Ini di atas alis ada alis nih. Bu. Saya sih kalau lagi tausiah di TV-an kagak begini, caplak kagak laku saya. Kudu jaim. Ya, nih begini nih kalau lagi syuting. Pemirsa, jangan lupa ya jaga hati ini. Jangan dengki dan jangan lupa sarung nyawa dimor. Ya Bekasi sama Jakarta kan serumpun ya. Ngomong cablak aja dah. Yang penting ibu bapak pada ceria, pesan moralnya dapet, pulang dari sini diamalin, barokah. Nih saudara, ribut sama suami buat nopo-nopo. Yang penting yang pertama jangan ribut di depan anak. Jelas? Depan kuburan misalnya. Kunci kamar anak jangan sampai denger. Yang kedua, jangan sampai keluar bahasa kebun binatang Ragunan. Kadang suka caci, suka maki. Yang perempuan dicaci, yang laki dimaki. Perempuannya nggak terima. Yang bapak suka mancing untuk beli kerotok, beli joran, uangnya ada, tapi uang belanja bini dikurang-kurangin. Bini marah, dasar suami monyet. Ya Allah, suami dikata monyet, suami nggak terima. Lu kunyuk. Jangan saling caci. Kan kita umat Nabi. Jangan marah-marah, tapi kasih ramah-ramah. Jelas? Udah bahasa biadab, ngomong di depan anak. Ibu bapak sadarkah? Mental anak jatuh, psikis anak terganggu, hati anak sedih, nangis dia. Ya Allah, ternyata bapak saya monyet, mas saya kunyuk, berarti saya lutung. Kalau udah begitu hancur kata rumah tangga. Quran bilang wal yaqulu qawlan sadida. Manusia kalau ngomong di depan anak yang baik, sekalipun emosi jaga, sekalipun kita marah jaga omongan di depan anak yang bagus-bagus. Ini kadang Betawi juga sih reseh.
Jadi orang Betawi nggak paham. Kalau marah tuh kayak kagak difilter, nggak diayak. Marah sama anak biasa, anak setan, dia lupa dia emaknya. Mas setan loh. Waalaikumsalam. Jangan ya bu ya. Oi, oi. Pengen anak jadi dokter, pengen anak jadi insinyur, dia marahin lu biasa anak goblok. Ya mungkin goblok anaknya. Jangan. Ini maulid Nabi pulang dari sini harus ada perubahan. Jelas? Jangan suka marah-marah, tapi ramah. Jelas? Emang yang bayar lu? Sejumlah lihat jenduran kiai, ya Allah ya Rasul. Ini jam baru beli di pasar malam. Ego. Lanjut. Yang kedua, kalau mau rumah tangganya romantis, mau rumah tangganya adem ayem, sakinah, mawaddah warahmah, tiru akhlak Nabi. Nabi manggil istrinya Siti Aisyah. Gak pernah nama iseh bikinan abang kopi rada kental dah. Lah kagak pernah. Ada iseh sini. Ini foto apa ini? Video. Mana tadi neng? Enggak. Berarti kamu konsen ya? Udah nikah belum? Udah nikah belum? Oh, iya. IG follow Ustaz ya? IG Ustaz follow ya? Usahakan boleh. Saya single bu di sini. Ada mana tuh lupa? Siti Aisyah Pak, Allah kasih kulitnya putih, pipinya warna kemerah-merahan. Kalau bahasa Arabnya Humairah. Jadi Nabi nggak pernah manggil Isya, tapi Humairah. Kalau bahasa kita nih, istriku sayang, yang cantik jelita, very cute. Tuh romantis. Ini dasarnya Siti Aisyah kemerah-merahan natural. Makanya ibu-ibu zaman sekarang biar mirip Siti Aisyah suka pakai blow on. Apa nih? Oh, blush on. Saya kita blow on. Tapi boleh saya pesan satu? Mohon maaf ibu ya, ini kan saya sayang ya. Begini, bagi kita yang kulitnya rada dongker, jangan pakai blush on kebanyakan, jangan. Kayak telur sambal balado. Pulang dari sini nek, bu, ya tidur. Pulang anak suami jangan manggil nama Bambang, Udin, Buloh, Mamat, Bayangan. Harus romantis kayak Nabi. Apa Ustaz panggilannya? Papi. Padahal Niji masih pakai papan penjelasan papi. Papi mau opi apa cucu? Pasti suami ibu kelenger dah. Ini bini gue keleleh dan ngapain? Assalamualaikum. Bu, saya lagi tausiah kayak gini. Di satu tempat ada yang nyeletuk bapak-bapak. Ustaz nanya dong. Saya ingat babi tadi tuh. Lagi tausiah dipotong omongan, gua tak babi juga ini mah. Biarin, yang penting dia mau ngaji. Ada apa Pak? Begini Pak Ustaz. Saya kan pengen romantis juga pulang dari sini sama bini mirip Nabi lah. Ya bagus Pak, laksanakan. Tapi bininya nggak bisa Pak Ustaz. Emang kenapa? Kalau Siti Aisyah kan putih kemerah-merahan, betul. Dipanggil Humairah, cocok Pak Ustaz. Urusan abang apa? Istri saya hitam Pak Ustaz. Nggak cocok panggil Humairah, panggil aja Pak, ya Hajar Aswad.
Yang penting bahasa Arab. Negara tadi bapak, itu pak. Sekarang ibu-ibu sebelah kiri saya yang nanya gantian. Ustadz nanya dong. Silahkan bu. Ada apa bu? Ustadz, saya juga kan pengen romantis. Ya udah laksanakan bu, bagus. Itu namanya perubahan. Ketiasa Pak Ustadz. Kunaon? Suami abdi, kunaon? Beleguk. Emang kenapa beleguk? Suami saya PA. Kok bisa begitu? Ya Allah, bayangin Pak Ustadz yang ada di Yuna mulut saya. Dulu saya kurus dipanggil bebegik sawah. Sekarang saya gede dipanggil mesin giling. Emang kadang yang PA laki gitu ya? Enak doang. Pak. Jangan sudah ngingat ini Pak. Bapak enak keluarnya nafkah, banyak hawa. Nih, ini dia kata begini capek. Sumur, dapur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Capek nggak bu? Yang masak istri, yang nyuci istri, yang ngepel, nyusuin anak, nyusuin bapak. Capek pak. Jangan suka dihina ya bu ya. Pak. Bapak kalau mau batik, mau tidur pakai bantal, ini mau kelihatan cantik, tambahin modal. Syukurin bapak. Udahlah. Akur-akur ya. Pulang dari sini jangan pada ribut. Saling maafin. Lanjut. Kedua tuh. Yang ketiga, Nabi ngajarin jangan suka buka aib orang. Saya di sini nggak jadi pilek mulu ya. Deket janda kali ya. Bu, Nabi ngajarin tutupin aib. Jangan suka buka aib orang. Kalau bahasa sekarang jangan suka kepo. Jangan jadi perempuan statue. Kalau statue apa? Salah. Setelan curut. Curut. Nih. Sholat gosip jalan terus. Ngaji paling depan, gibah nomor 1. Kadang ustazah lagi tausiah digibah sama yang pojok. Mbak, itu ustazah mau tausiah apa nampak emas? Emang kenapa? Lihat tuh emas suka ambreng. Ya Allah. Ojo mengkonon. Jangan begitu. Itu ustazah guru kita. Masa kamu omongin kualat gak berkah? Kamu nggak tahu sih itu emasnya 10-an tahu. Bodoh ya. Hancur. Kalau udah umat berani gibahin gurunya, diambil keberkahannya sama Allah. Makanya hidup nggak pernah tenang. Yang pertama, yang kedua, dan ketiga, tutupin aib orang. Bu, begini. Cek belum turun hati galau ya. Saya heran nih Ustaz, kalau lagi ngaji kresek-kresek ada aja, tapi lembaran dangdutan bersih banget. Betul. Ada dangdutan sini, ada dangdutan. Bener. Iya dah. Di masjid kagak ada ya. Bu. Nabi kalau punya makanan banyak, suka ngumpulin sahabat. Suatu saat Pak, Nabi punya banyak rezeki,
banyak makanan, ngumpulin sahabat di serambi masjid. Sahabat, ta'ala ke sini, kumpul semua. Tapi ya Rasul, ada apa ya Rasul? Saya punya banyak makanan, ayo makan bareng. Tuh ciri khas Nabi, punya banyak makanan yang kagak pelit, medit, korek, buntut kasiran, ku bilang pantat kuning, merki, habis tuh orang kalau udah merki, jangan kata uangnya diminta, dosanya diminta, nggak dikasih. Bu, lanjut, ayo kita makan bareng. Makan sama Nabi kurang lebih sekitar jam 2 siang. Begitu nikmatnya makan, Pak, sahabat ada yang kentut terbagi menjadi 2 bagian. Ada kentut demo, ada kentut maling, ada suaranya tapi baunya bikin pingsan. Ini sahabat kentutnya kentut maling, Pak. Anget-anget basah. Sahabat pengen komen, celengak siapa yang kentutnya. Lihat muka Nabi anteng aja, terus aja dimakan sama dia. Kelar makan, tibalah azan asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan asar berkumandang, sahabat udah makan semua, sampun ya Rasul. Baik, ya kita bareng-bareng sholat. Semuanya silakan wudu. Ya Rasul, saya masih ada wudu, belum batal, wudu lagi. Tapi belum batal ya Rasul, wudu lagi. Saya juga belum batal, silahkan wudu lagi. Tanpa terkecuali semua wudu lagi. Dikata gitu sama Nabi, semua ngikut. Sambil gerendengan, tumben-tumbenan nyuruh wudu lagi. Lah kapan kan mubazir air? Kecuali di Indonesia banyak air, Arab kan kering. Sabu di tengah yang nyuruh Nabi wudu semua. Kelar, ada seorang sahabat memberanikan diri, Pak, nanya sama Nabi, ya Rasulullah, boleh nanya? Silahkan. Kok tumben ya Rasul? Biasanya kalau kami masih punya wudu langsung sholat, kok semuanya suruh wudu? Begini, nanti saya akan jawab kalau yang lain pada pulang. Baik ya Rasul. Begitu sahabat semua udah pada pulang, yang lain ditarik, ngomong berdua. Kamu nanya kenapa saya suruh semuanya pada wudu? Iya ya Rasulullah. Begini, tadi pas kita lagi makan, nyium bau kentut enggak? Kata sahabat, lah saya kata saya doang kali. Nabi nyium juga, sama. Tapi kok muka Nabi begitu aja? Begini, itulah sebabnya aku perintahkan kalian semuanya wudu untuk nutupin aib yang kentut. Kalau kalian semua langsung sholat, yang kentut kan wudu sendirian, ketahuan, oh lu monyong yang tadi kentut. Malu nggak? Itulah akhlak Nabi, tutupin aib orang. Itu baru kentut. Bagaimana suami tetangga yang begitu? Bagaimana istri tetangga yang model begitu? Bagaimana anak tetangga yang begitu? Mas, Mbak, oh Bang, jangan suka kepo, jangan suka mikirin rumah tangga orang lain kalau rumah tangga sendiri belum becus. Lisanuka la tazkur bihi auratan mar'in fa kulluka auratun walinnasi alsun. Mulut kamu jangan suka buka aib orang, sebab orang punya mulut, kamu punya aib. Kalau nggak mau dibuka aibnya, maka jangan sampai ngomongin orang lain. Percuma banyak ibadah kalau punya hati dengki. Tahu dengki, tahu apa? Saya paling suka tuh teri dengki.
Oke, Bapak tahu dengki nggak Pak? Tahu dengki Pak? Apa Pak? SMS. Senang melihat orang lain susah, melihat orang lain senang. Tetangganya beli motor baru yang meriang dia. Tetangganya beli mobil baru yang diopname di rumah sakit, dia juga. Udah dirawat di rumah sakit, udah ngap-ngapan, masih juga denger tetangganya beli kontrakan baru, mati langsung. Ibu banyak ibadah, bapak banyak ibadah, percuma kalau hati dengki, habis semuanya. Nauzubillah min. Jelas? Terakhir, yang keempat, Nabi mengajarkan kepada kita, jangan sampai kita fanatik berlebihan kepada guru kita, dan juga jaga makanan kita dari hasil yang haram. Ibu punya ustaz, ibu punya guru, ibu punya ustazah, bapak juga punya ustaz, punya kiai, punya habib. Takzim, muliakanlah guru kita, tapi jangan sampai fanatik berlebihan. Oh, guru saya mah kiai anu, guru saya mah habib anu, kalau dia jadi muridnya, oh masuk surga. Emang surga ada ordal? Nggak bisa. Begini ceritanya, Rasulullah punya seorang budak. Budaknya namanya Mid'am. Siapa Pak? Mid'am. Itu Mid'am, budaknya Nabi dimerdekakan. Berubah nama jadi Kirkirah. Siapa lagi? Kirkirah, bukan Bokir. Kirkirah. Kirkirah, kamu saya merdekakan. Alhamdulillah, atur nuhun ya Rasul, sawan sunnah. Boleh saya mohon sama kamu minta bantuan? Apa ya Rasul? Nih, kalau saya mau plesir, saya mau bepergian, barang-barang beratnya, persiapan saya tolong angkatin, taruh di atas pelana kuda dan ontak saya. Ya Rasul, jangan kalian angkat begini, saya siap mati untuk Anda. Baik, terima kasih ya Kira-kira. Saudara yang saya muliakan, detik merangkai menit merangkai jam, begitu pun waktu bergulir, sehingga Kira-kira diangkat menjadi leader pemimpin untuk mendistribusikan harta rampasan perang. Jadi kalau umat muslimin, ibu Pak, perang lawan Babilonia, lawan Persia, kita menang, maka harta rampasannya disebut ghanimah, kudanya, semuanya, maka masuk ke Baitul Mal, akan dibagikan oleh Nabi Muhammad. Siapa yang berhak, yang mendistribusikan, leadernya adalah Kira-kira. Kita menang nih, tolong ini baju besi kasih ke Utsman, siap ya Rasul. Ini pedang kasih ke Ali, siap ya Rasul. Ini kuda kasih ke Anu. Semuanya beres. Satu saat tibalah perang kedua. Begitu perang berkecamuk, ada anak panah, saudara, yang harusnya targetnya adalah Nabi Muhammad. Itu anak panah nembus ke dadanya Kira-kira, mati di medan laga, syahid dunia akhirat. Orang kalau mati syahid itu jasadnya nggak usah dimandiin, darahnya nggak boleh diusap, langsung kafanin, langsung pendem, nggak usah disolatin, karena masuk surga tanpa hisab. Tuh mati syahid. Sahabat yang lainnya sedih, ya Allah, Kira-kira angkat derajat di surga.
Ya Rasulullah, tolong berikan syafaat kepada Kirkiro. Pada berdoa semua. Di tengah doa sahabat, sang guru baginda Nabi Muhammad langsung nyetop omongan mereka. Ya, tidak. Kirkiro tidak akan masuk surga. Huwa finnar. Kirkiro adanya di neraka jahanam. Hadisnya sahih, bisa dicek di kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Sahih hadisnya. Sahabat ketika Nabi bilang Kirkiro di neraka, padahal orang terdekat Nabi, kok bisa? Sahabat kagak komen. Maka sahabat semuanya pada ke rumah Kirkiro. Cari tahu coba, apa sebabnya Kirkiro kata Nabi ada di neraka? Apa salahnya? Berguru langsung kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Rasul, bahkan siap mati untuk Rasulullah. Kenapa kata Nabi dia di neraka? Rupanya sahabat ketika ke rumah Kirkiro menemukan satu barang bukti. Ada mantel. Ibu tahu mantel? Tahu mantel? Apa bu mantel? Apa bu? Baju hangat, ya jelas. Mantel bekas di pasar Lowak, mantel bekas paling 350.000. Itu mantel harusnya dikasih sama si fulan. Kirkiro nafsu. Jangan buat saya aja. Nabi kan guru saya, nggak apa-apa kali. Itu penyebabnya kata Nabi Kirkiro masuk neraka, korupsi mantel bekas timbang 350.000. Nih bagi kita, siapa guru kita? Apakah guru kita lebih mulia dari Nabi Muhammad? Apakah guru kita lebih hebat dari Nabi Muhammad? Yang gurunya Nabi Muhammad aja muridnya masuk neraka, apalagi kita. Jelas? Jelas? Pulang dari sini cek nih perut kita. Kenapa doa tidak pernah dikabul sama Allah? Ngangkat tangan kadang kita minta di atas toren masjid biar cepat dikabul. Percuma kalau di dalam perut kita ada harta syubhat, apalagi haram. Makanya yang dagang, makanya yang dagang jangan curang, jangan sampai ngurangin timbangan, jangan sampai ngurangin takaran. Orang mesennya A jangan kasih B. Kalau mesennya yang asli jangan palsu. Mintanya murni, jangan oplosan. Yang kerja jangan manipulasi data, rekayasa fakta. Jangan sampai uang banyak hasil korupsi. Jangan sampai uang banyak nipu. Jangan sampai bangga penjimun, ngibul terus. Nih kata Nabi, pulang dari sini amalin. Kullu lahmin nabata min haram fannar aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka kita kasih anak, kita kasih istri, itu bukan anak dan istri, hakikatnya bara neraka, hancur rumah tangga. Istri yang kelakuannya begitu, suami yang kelakuannya begitu, anak yang jadi fitnah. Jangan salahkan mereka. Pulang dari sini cross check dulu, ngasih makannya uang apa. Nggak melototin saya, nggak tahu melototin sama Ustadz berani banget lo, bilang laki lo, jelas foto. Boleh bukan? Jangan ya bu, jangan. Cukup satu. Bapak, istri cukup satu ya. Jadi Ustadz. Bu, nih saya ngomong bukan bohong ya. Ada kiai, kalau saya bohong sambil geledek bareng-bareng.
dengerin banyak survei ini. Ini ngomong hadis Nabi, mendekati kiamat jumlah kaum bagaimana? Mendekati kiamat jumlah kaum wanita amat pria 50 banding 1. Berapa? Belum ya. Ayeuna sedikit umpama bapak punya istri 4 kan masih mambak mau 6 tuh. Kalau hukum dagang kan begitu. Hukum ekonomi, banyak barang dagangan harga murah. Kalau barang sedikit mahal enggak? Berarti kalau yang perempuan banyak murah enggak? Makanya double mambak maur. Gope dapat sekarang mah. Ini. Begini ya, lenges doang. Begini, saya mau cerita boleh? Ceritanya begini, malam minggu yang lalu di Jakarta Utara ada acara 3. Pulang jam 1 malam. Kebetulan sopir saya kakinya cantangan, jujur aja belum sembuh. Saya mau mobil sendiri, Pak. Masih pakai sorban, masih pakai kopiah. Pulang acara jam 1:05 di tengah jalan saya digoda sama kuntil. Rambutnya panjang terurai, belakangnya bolong. Saya dipanggil, Pak. Om, sini Om. Saya hus-huson dipanggil, saya minggir, saya buka jendela. Ada apa, Neng? Om, belakang yuk. Saya kan orangnya kalem, gak paham belak-belak apa. Om pasti bukan asli orang sini, belak-belak gak paham. Emang apa? Wik. Oh paham saya pikir kuntil. Jablay. Udah palang tanggung, gua tanya harganya berapa nih? Saya nanya doang. Dia melihat jam, Pak. Om, dari menggerik apa gini hari belum ada penglaris saya. Udah buat kamu gope, belum ada tahu situ. Gope, boleh nawar nggak? Dia kasih harga berapa? Kompak. Dia kasih harga berapa? Saya tawar ceban. Jauh banget, awalnya ceban cuma dapat jempol kaki saya doang, Om. Saya berdebat sama Jablay, dia minta 500.000, saya kasih 500.000. Enggak saya apain. Langsung saya tancap gas. Dia nangis. Om, balik kamar kan dia. Ya saya mundur lagi. Ada apa, Neng? Kan udah gue pegang kasih. Bener, Om. Terus apa lagi? Lah kan saya belum kerja, Om. Nah ini cobaan iman saya. Jantung saya berdebar kencang, begedak-begeduk. Bagus saya kuat iman. Coba RT, RT sono, bukan sini sono. Ada RT? I'm sorry RT. Ada sono, RT lo. Bantuk. Walau RT itu lanjut dia gak tahu siapa. Akhirnya saya kasih tahu dia, Neng, begini ya, gua kasih lu gope cuma gratis. Enggak, gua gak bakal ngapa-ngapain lu, gua cuma mohon satu, mudah-mudahan bisa tobat. Lu ngapain dagang lender? Uang lu banyak, lu kasih anak jadi petaka.
Lu kasih orang tua jadi musibah, lu mati masuk neraka, disiksa lu nih. Lebih baik ada apanya yang penting barokah, jangan yang haram. Tobat ya. Ini kan begini bu, om kalau ngomong mirip Pak Ustadz dah. Jablay goblok. Emang ini toko dapur, ini sorban bego, ini gopnya. Emang gua Ustadz kata orang tuh parcel gua 3 biji gede banget tuh. Ini amplop gua tebel, di sono tahu sih berapa. Tujuh mereka, ketawa aja tuh. Dia suka bokep ya. Nanti aja gue sana. Lego, itu jablay kakek bu. Astaga naga, ini ustad tuh. Jablay kalau kaget astaga naga. Ibu kalau kaget astagfirullah. Makanya ibu kalau kaget astaga naga namanya apa? Kaget dia bu. Astaga naga, ini ustad. Ya Allah, ampun Pak Ustaz, maafin saya. Begini aja deh, khusus Pak Ustaz saya kasih gratis aja dah. Ini baru jablay sokehah. Assalamualaikum. Ini improvisasi di dalam dakwah. Tidak sebegitu, tapi faktanya kalau Ustaz sudah digoda, bagaimana suami ibu? Bagaimana anak-anak ibu yang perempuan nanti akhirnya? Bagaimana anak-anak kita yang laki? Kalau dari sekarang, kalau ditanamkan jiwa cinta kepada Nabi Muhammad, akhlaknya, persatuan umat, pesantren masukin. Jangan lihat pesantren ada santri dibully, ada santri disodomi, ada santriwati dicabul. Itu sebagian kecil. Tapi lihat santriwan-santriwati yang hebat-hebat di pesantren, ulama habaib yang unggul. Makanya pesantren anak, tapi pesan saya satu, jangan lihat pesantrennya besar. Lihat dulu kiainya siapa. Apakah benar dia ngaji sama guru-guru yang tepat? Sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah. Jangan sampai timbang punya ilmu, ngajinya sama Syekh Yudumuddin. Ngajinya sama Ustazah Siti Googleliah. Jangan, kalau ngaji kudu punya sanad. Mata rantai sama guru-guru kita nih, ngajinya jelas. Kalau orang biar kata ilmunya tinggi dari Quran hadis dari YouTube, kalau punya guru, gurunya setan. Contoh. Hadis sahih. Cinglok itu nyender aja di tembok ya. Orang kalau ngaji nyender tembok pahalanya setengah. Bagi dua mata tembok. Perhatiin hadis sahih. Pak. Untuk nutup nih Pak ya, untuk nutup perjumpaan kita. Hadis sahih Pak. Kalau nggak pakai guru bahaya. Nabi kalau makan tuh pakai 3 jari. Jempol, telunjuk, tengah. Sahih sudah. Jelas. Karena yang dimakan Nabi korma, lah kita rawon. Lu iru, masa begitu kalau kita harus fair. 3 jari karena Nabi makannya korma, lah bubur ayam, babak maur, kokop semuanya. Maka yang sesuai pakai sendok begitu. Jelas. Satu lagi khusus untuk Nurul Huda. Gak usah dilebihin Pak Ustaz, biasa aja. Saya per 8 menit titiwan 26 juta. Kalau sini khusus ya diulang masang. Udah keringetan. Contoh nih hadis sahih. Saya punya guru Al-Mafullah Haji Ali Mustafa Yaqub, profesor doktor.
ahli hadis Indonesia, imam besar Masjid Istiqlal. Ngaji sama beliau, ini salah satunya hadis sahih. Apabila saya bacakan hadis saya, iza qadaitumul hajat fala tastaqbilul qiblah wala tastaqbiluha walakin syariku wa qaribu. Perhatian semua, perhatian Pak, kata Nabi, kalau kalian buang hajat, saya terjemahkan, kalau kalian kencing, kalau kalian buang air besar, jangan ngadep kiblat, jangan belakangin kiblat, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Bingung bareng-bareng loh. Sarwa kene kamar. Waduh wae. Ini hadis sesuai ya. Gimana kita nyikapin? Karena one day one hadis kagak ada kudu ancur, gak bakal ketemu. Oh ujung-ujungnya, oh ini percetakan salah ketik, padahal goblok kitanya. Hadisnya bener, kalau kencing buang air besar jangan ada kiblat. Kiblat arah mana? Barat. Jangan belakangin kiblat, arah mana? Tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Karena Nabi ketika mengeluarkan hadis itu ada di Madinah. Madinah itu utaranya Mekah. Orang-orang Madinah, orang-orang utara, kalau nyembah, kalau bersujud ke arah selatan, maka arah yang tidak menghadap kiblat adalah timur dan barat. Mungkin kalau Nabi ada di Bekasi pada saat itu, beda versi hadisnya. Kalau kencing, buang air besar, janganlah berkiblat, jangan belakangin kiblat, tapi menghadaplah ke utara atau ke selatan. Jelas, jelas. Ngaji. Kalau ngaji sehat, panjang umur, barokah. Satu jam ngaji ngampus jurusan 60 tahun. Plus khusus buat Nurul Huda. Apa ini satu lagi dah? Manusia yang paling gampang masuk surga bukan ustaz. Manusia yang paling gampang masuk surga bukan kiai, apalagi RT jauh. Ya iyalah, ustaz juga bukan. Tapi Bapak tahu kita fair. Kata Nabi, manusia yang paling gampang masuk surga adalah istri yang mana sing manut kalau bojone, gak pernah maki-maki suami, gak pernah minta cerai sama suami, gak pernah kufur nikmat, gak pernah banding-bandingin suami sama suami sebelah. Padahal suami sebelah bukan manusia, setan. Ya sebelah doang ada kakinya kan setan namanya. Yang penting manuk tutur katanya santun, dipandang bak rembulan di malam purnama. Ketika meninggal seorang istri, suami redo. Ayam bebeknya WhatsApp. Oh gitu. Iya. Ini kayaknya manja mati banyak. Cakep. Iya. Kalau suami punya istri mirip T-Rex Megalodon Brontosaurus, asal ngomong kasar, suka bentak suami, nyerocos suami, nunjuk hidung suami, tak totong gas. Jangankan masuk surga, nyium bau surga diharamkan sama Allah. Jadi kalau mati seorang istri, suami redo, suami ikhlas, insya Allah masuk surga sekalipun ibadahnya biasa-biasa aja. Jadi yang paling gampang masuk surga siapa? Yang siapa? Istri yang manut karo. Yang penting ketika mati suami ibu mau masuk surga, pulang dari sini tanya sama suami, kalau saya mati, mas redo gak? Pasti redo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.